Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi di Pajak Smart. Kembali lagi kita di program Ayo Bayar Pajak episode ketiga teman-teman. Oke, bersama siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Hendra Prasetyo. Halo Pak Hendra, jumpa lagi nih Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik, sehat selalu. Oke, sehat-sehat selalu, luar biasa Pak. Oke, teman-teman hari ini topiknya sangat spesial ya bersama dengan Pak Hendra yaitu tentang integrasi NIK dan MPWP. Nah, dan kita hubungkan juga dengan rekening Anda. Nah, bagaimana detailnya? Gimana detailnya? Kita akan langsung silakan ke Pak Hendra. Bagaimana informasinya, Pak? Terima kasih, Pak Wan. Halo, salam sejahtera bagi Anda semua. Dan saya mengaturkan juga terima kasih pada rekan Pajak Smart, dalam hal ini adalah Pak Wan, yang turut bersama dengan saya dalam sesi bincang ini. Sebelum saya melanjutkan, saya perlu disclaimer dulu bahwa semua apa yang saya sampaikan dalam video ini, perbincangan ini, adalah pendapat pribadi saya 100%. Dan ini bukanlah kajian formal, serta tak lupa juga mohon koreksinya apabila ada kesalahan saya. Sementara untuk teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, bisa menghubungi di www.lembagabantuanpajak.com dengan nomor A2. Langsung saja Pak Wan dan rekan-rekan, integrasi NIK dan NPWP ini adalah amanah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang mana NIK ini akan menjadi Single Identity Number yang membantu sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data wajib pajak sekaligus untuk melengkapi database master file wajib pajak Indonesia yang mana terdahulunya itu telah memiliki NPWP. Jadi, Pak Wan, akibat integrasi ini, DJP meningkatkan daya akses terhadap data dan informasi terkait pelaporan pajak yang telah dilaporkan, seperti jenis kegiatan usaha, penghasilan, kekayaan, transaksi keuangan, devisa, kartu kredit, dan laporan keuangan dari pihak ketiga, yaitu bank. Nah, selanjutnya diharapkan kepada para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dengan sistem self-assessment yang diterapkan dalam pelaporan perpajakan. Karena apa? Karena akan semakin sulit Anda memalsukan nominal pajak yang seharusnya Anda laporkan. Perlu diketahui dan jangan salah, integrasi NIK dan dengan NPWP ini adalah untuk jenis orang perorangan yang telah memiliki NPWP sebelumnya. Itu, Pak Wan. Oke, jadi untuk orang-orang yang sudah memiliki MPP sebelumnya ya. Nah, terus apa nih Pak yang harus dilakukan oleh seorang orang pribadi nih ya, BP orang pribadi ini terkait dengan integrasi NIK ini? Langkah pertama jelasnya adalah introspeksi diri sendiri terkait apa saja yang telah dilaporkan di dalam laporan SPT tahunannya. Apalagi baru saja kita semua melewati momen yang sangat baik, yaitu program pengungkapan sukarela. Yang jelas-jelas DJP telah memiliki data, harta, atau aset, bahkan keuangan para wajib pajak. Langkah yang kedua, melaporkan seluruh harta atau aset yang dimiliki, karena dengan skema sistem automatic exchange of information dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu akan menjadi kecil kemungkinannya Anda dapat menyembunyikan atau dengan sengaja tidak melaporkan harta Anda. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga adalah mengatur dan menata kembali atas semua perilaku usaha yang telah Anda jalankan selama ini. Minimal ada pencatatan yang dapat digunakan sebagai bahan atau data saat AR Anda bertanya.
Itu, Pak. Oke, luar biasa, Pak. Nah, sekarang dalam rangka untuk aktivitas kegiatan usaha, wajib pajak itu harus gimana sekarang nih? Dari integrasi NIK ini, DJP itu dapat memantau dan melihat arus keuangan yang dilakukan oleh orang perorangan berdasarkan data dari pihak ketiga, yaitu bank, perbankan. Selain pihak ketiga, DJP telah terintegrasi pertukaran data ini dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang sering diistilahkan dengan sebutan ILAP, ILAP. Jadi mulai dari sekarang, saya mengimbau dan juga tidak mengajak Anda sekalian berbuat atau memutuskan bahwa integrasi ini akan berjalan dan direalisasikan oleh pemerintah. Justru, saya menyarankan untuk berpikir lebih dari 2 kali untuk itikat mengelabui atau secara sengaja tidak melaporkan dengan benar dalam SPT Anda. Itu, Wawan. Lalu, gimana langkah pemerintah dalam integrasi ini, bagaimana dan seperti apa gitu, Pak? Pemerintah saat ini memberikan kesempatan kepada Anda yang telah memiliki NPWP perorangan untuk melakukan pemadanan di laman DJP online untuk sinkronisasi data NIK sehingga dinyatakan sesuai atau tervalidasi. Caranya, Anda masuk ke laman DJP online dengan menggunakan NPWP dan lakukan update NIK di bagian profil Anda. Lalu, kegiatan pemadanan ini akan berjalan hingga Desember 2023, lalu pada 1 Januari 2024, integrasi NIK ini menjadi NPWP dengan formatur yang telah DJP tetapkan adalah wajib. Itu, Pak. Nah, kalau gitu bagaimana dengan perorangan yang saat ini tuh belum mendaftarkan untuk memperoleh NPWP? Itu gimana itu, Pak? Bagi perorangan yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP oleh DJP, dari NIK yang didaftarkan secara otomatis, itu telah diaktifasi. Secara otomatis diaktifasi. Dan bentuk NPWP yang diterima masih dengan format lama sebanyak 15 digit yang nantinya di 1 Januari 2024 akan menggunakan NIK sebagai akses kebutuhan perpajakan dan pelayanan publik lainnya. Pak Wawan. Oke, Pak. Tetapi kan saat ini banyak masyarakat tuh gini, Pak, yang belum punya NPWP nih ya, dia belum punya NPWP tapi punya KTP, dia tuh khawatir nih, jangan-jangan saya akan dikenai pajak, saya akan dipungut pajak dari pemerintah hanya gara-gara gue punya NIK gitu. Nah, apakah itu benar pendapat seperti itu, Pak? Dari DJP itu menegaskan bahwa yang dikenakan pajak adalah orang perorangan yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi NIK adalah sebagai sarana dalam mengakses layanan dan melakukan administrasi perpajakan. Jadi Anda tidak perlu merasa khawatir karena DJP sudah mengarahkan, memberitahukan, dan mengedukasi wajib pajak jika belum penghasilannya itu mencapai PTKP, selain tidak perlu melaporkan, tidak perlu juga membayar pajak penghasilannya. Tetapi dalam hal tidak melaporkan, ada ketentuan lain untuk wajib pajak tersebut agar segera mengurus atau mengajukan formulir atau permohonan sebagai wajib pajak non-efektif. Itu, Pak. Oke.
sebagai wajib pajak non efektif. Iya. Nah, terus yang lalu mereka yang memiliki NPWP ini, itu gimana langkah selanjutnya, Pak? Untuk yang sudah memiliki NPWP atau yang belum, tapi khususnya untuk yang belum, tapi sudah memiliki NIK, gitu, segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan NPWP yang mana Anda telah berpenghasilan di atas PTKP. Ingat, di atas PTKP. Dan bagi Anda yang memiliki NIK, namun dalam perjalanan kemasyarakatan Anda memiliki penghasilan yang jumlahnya masih di bawah ketentuan PKP, maka Anda tidak dikenakan pajak dan tidak perlu untuk mendaftarkan diri, karena telah otomatis NIK Anda dibaca oleh sistem DJP belum memiliki penghasilan di atas PTKP. Tapi ingat, dari data NIK Anda sudah terdata, Pak Wawan. Dan satu lagi, mari kita dukung program pemerintah dalam mencapai tujuan program Satu Data Indonesia. Oke, luar biasa. Satu Data Indonesia ya, teman-teman di luar sana segera daftar ke NPWP kalau belum punya NPWP, kalau Anda punya penghasilan di atas PTKP ya. Ya, Oke, betul. wow, luar biasa ya informasi hari ini dari Pak Hendra, sangat lengkap banget nih guys, padat dan lengkap ya, langsung to the point. Nah, oke, untuk hari ini sih itu aja ya teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi dengan Pak Hendra di waktu yang lain teman-teman, di episode yang berikutnya di program Ayo Bayar Pajak. Nah, selanjutnya Pak Hendra, kalau teman-teman mau diskusi dengan Pak Hendra langsung nih, ini bagaimana caranya Pak? Kalau ada dari Anda yang ingin berdiskusi dengan saya, khusus dengan saya, bisa menghubungi atau login di www.lembagabantuanpajak.com. Di situ ada saya, ada juga Pak Awan tentunya, ada juga rekan-rekan lain yang tergabung dalam lembaga tersebut yang akan siap membantu dan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda semuanya. Selain itu juga, kami siap untuk membantu. Ya, itu Pak Wan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya ya. Terima kasih buat teman-teman Ya. semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Mari Pak Hendra, sampai jumpa.